Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maaf mengganggu hari ini. Saya datang ke sekolahnya dalam rangka ini ada tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana tugas ini tentang bagaimana memahami sebuah kasus yang dialami oleh kepala sekolah di suatu tempat atau di suatu sekolah. Seperti apa dia memutuskan suatu masalah dalam kehidupan kesehariannya di dalam institusi tersebut, begitu. Sehingga mohon maaf saya mengambil waktunya sedikit saja ya untuk kita wawancara sebentar saja, Pak ya. Siap. Semoga tidak mengganggu waktunya, Pak. Alhamdulillah tidak terganggu, Bu. Gini, Pak, tentang ada namanya kasus sekarang ini, ada dua kasus, yaitu namanya kasus dilema etika sama bujukan moral. Di sini menurut Bapak sendiri seperti apa? Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataukah yang disebut dengan bujukan moral tersebut? Oke. Selama ini kasus-kasus yang saya hadapi terkait dengan dilema etika yang terjadi di lingkungan yang saya pimpin, yaitu adapun saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan pertama saya pelajari kasus dilema etika tersebut Ya. dalam rangka saya tentukan alternatifnya. Ya. Tentunya alternatif pilihan, karena dilema etika itu adalah alternatif penyelesaiannya semua benar, tetapi kami tentukan lebih hati-hati, lebih teliti mana yang kira-kira paling benar dan nanti berdampak yang lebih luas. Artinya dampaknya positif baik bagi diri saya sebagai kepala sekolah atau warga sekolah lingkungan saya. Sehingga perlu pemikiran, walaupun alternatifnya semua benar, tetapi perlu pemikiran yang lebih mendalam bagaimana supaya lebih membawa kemaslahatan bagi kami maupun lingkungan sekolah kami. Ya. Itu, Bu. Luar biasa sekali, Pak, pemahaman tentang kasus-kasus dan penyelesaiannya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung kebenaran, penyelesaian kebenaran? Memang itu suatu yang dilematis, Bu, ya. Ya. Saya katakan dilematis karena bagi kasus yang tentunya akan berdampak lebih luas kaitan dengan dilema etika ini, tentunya butuh pemikiran yang lebih mendalam tentang bagaimana menentukan alternatif yang terbaik nantinya. Tentunya nanti karena dampak yang lebih luas dan mempunyai istilahnya jangkauan permasalahannya juga lebih kompleks, maka kita tentunya saya tidak berani memberikan keputusan tersendiri. Karena dampaknya kan nanti lingkungan sekolah, Bu. Sehingga saya akan ajak teman atau ahli yang di bidang tersebut atau warga lingkungan sekolah yang saya anggap kira-kira mampu untuk dapat memberikan ide masukan. Sehingga hasilnya tentu yang lebih baik. Tetapi kalau yang sederhana dan tidak perlu pemikiran yang mendalam dan mendesak serta tentunya, maka ya langsung pada hari itu dapat kita putuskan. Benar, Pak. Ya, itu saja. Jadi mungkin itu adalah beberapa langkah-langkah ya, Pak, ya, dalam melakukan prosedur pengambilan suatu keputusan yang diungkapkan tadi juga ya. Sehingga seperti hal-hal apa saja ini yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang paling efektif? Tentunya yang paling efektif dan yang paling benar adalah yang berdampak, yang dampaknya lebih luas, itu harus kita lakukan pengkajian yang lebih mendalam supaya norma etika itu sesuai dengan, terutama sesuai dengan lingkungan sekitar. Sebab etika itu kan jangkauannya memang ada yang bersifat di lingkungan intern, sekitar, mungkin, ya, intern, dan ada yang lebih luas. Nah, untuk penyelesaian masalah etika di sini ya, dilema etika, tentunya kita kajian yang sesuai dengan lingkungan sekitar, itu yang paling utama dulu. Paling utama. Karena kita akan mengalami langsung di lingkungan setempat, sehingga harus disesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekitar. Itu aja. Benar-benar.
Kemudian yang selama ini Bapak mungkin pernah mengalami tantangan dalam pengambilan suatu keputusan. Ada tantangan seperti apa misalnya pernah dalam pengambilan keputusan tersebut? Pastinya ada begitu. Tantangan yang sering kami hadapi, terutama tentang permasalahan dilema etika itu yang berdampak lebih luas. Tentunya banyak kepentingan di sini, Bu. Iya, iya. Di satu sisi, karena dilema etika itu semuanya benar. Tetapi kita sebagai kepala sekolah harus mampu menganalisa kira-kira mana yang nantinya keputusan kita itu tidak berdampak lebih luas lagi dalam penyelesaiannya. Maksud saya ya, Bu, ya. Iya. Masing-masing yang terlibat nanti kalau masalahnya kompleks di dalam penyelesaian dilema etika itu masing-masing punya kepentingan. Nah, itulah yang kita analisa. Tetapi kita nilai kepentingan yang kira-kira tidak merugikan baik lembaga, baik individu di lingkungan sekolah itu. Jangan merugikan kepentingan individu, tetapi kepentingan lembaga itu kita abaikan. Karena kita ini adalah bagian sosial dari lingkungan sekolah. Itu menjadi tantangan, sehingga ada saling tarik-menarik kepentingan nanti kalau memang kompleks masalahnya. Oh, iya. Nah, ya, itu. Tetapi kalau yang bersifat tidak kompleks, barangkali kita tidak mendapat tantangan yang lebih bermasalah lagi. Diselesaikan dengan singkat mungkin ya, singkat, atau cepat, tepat. Iya, iya. Ya, itu. Baiklah Pak. Kemudian misalnya dalam ada masalah ini, apakah Bapak itu sering menyelesaikannya dengan hari itu saja atau memang terjadwal menyelesaikannya itu? Selama ini, Bu, ya. Kalau masalah kompleks perlu analisa penyelesaian yang lebih mendalam, mengkaji kebenaran dari sisi mana itu saya butuh waktu terjadwal untuk berdiskusi dengan teman-teman sekitar supaya kami tidak salah mengambil keputusan. Tetapi apa ya, seperti yang tadi, kalau bersifat tidak terlalu kompleks, sederhana, itu bisa pada hari itu dapat kita selesaikan. Kalau yang saya katakan yang pertama tadi, kita memang butuh waktu terjadwal untuk memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi bila mengambil keputusan seperti ini. Betul sekali Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung mempermudah dalam menyelesaikan permasalahannya? Dalam menyelesaikan dilema etika, terutama yang terjadi di lingkungan sekolah kami, yaitu SDN 1 Kute, itu memang kita kembali seperti pernyataan saya tadi, kalau memang kompleks, saya selalu libatkan teman-teman senior, walaupun saya sebagai kepala sekolah, tetapi ada teman yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih luas dan seterusnya, itu kita manfaatkan. Terus yang kedua, keterkaitan dengan etika juga. Kita memang secara etika kan masing-masing wilayah berbeda-beda. Sehingga khususnya di SDN 1 Kute, kami kepala sekolah ini berasal dari wilayah yang agak jauh 25 kilo dari sekolah ini, sehingga ada perbedaan prinsip etika, sehingga kami tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, Bu. Tentunya kami akan libatkan tokoh-tokoh yang ada seperti komite atau tokoh lingkungan sekitar. Itu yang menjadi bagaimana saya menyelesaikan masalah di lingkungan. Luar biasa Pak, memang betul tidak bisa kita sendiri ya. Harusnya ada kerjasama dengan beberapa pihak atau stakeholder setempat gitu. Baiklah Pak, dari wawancara kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik itu dari wawancara ini begitu? Yang paling saya rasakan juga pengalaman yang saya dapat petik dari wawancara atau dari pengalaman penyelesaian masalah? Boleh dari penyelesaian masalah dulu, kemudian dari wawancara kita ini. Dari penyelesaian masalah yang selama ini kita sebagai tokoh, artinya maksudnya kita sebagai manajer di sekolah itu, kita sebagai tokoh pendidikan di sekolah itu, kita sebagai panutan, tentunya dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu harus lebih arif dan bijaksana dalam memutuskan. Mana dikatakan arif? Arif dalam arti nanti kita akan melihat posisi atau bagian-bagian mana nanti seseorang itu mendapat suatu keadilan dalam menyelesaikan masalah. Tentunya keadilan yang disesuaikan dengan keadaan saat itu.
keadaan saat itu dan keadilan yang bersifat agak lebih luas. Ya, diusahakan tidak ada yang terluka. Ya, tidak ada yang terluka dalam Tapi kalau pengambilan. satu kasus yang bersifat ini dilema etika yang semuanya benar, walaupun benar ada saja yang terluka. Tapi kita sebagai kepala sekolah kita melihat ke depan, dampak ke depan yang lebih luas mana yang lebih sedikit. Itu kata kuncinya pengalaman yang saya ambil ya. Jadi Arif bijaksana dalam menentukan dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan dilema. Kemudian dari hasil wawancara kita ini apa yang dapat Bapak petik? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selama ini saya melaksanakan sesuatu belum memahami sebenarnya tapi tetap saya laksanakan. Setelah adakan wawancara dengan ibu ini, baru saya paham. Oh, berarti masalah yang saya hadapi selama ini yang dikatakan dilema etika. Saya sangat bersyukur Bu, ini menambah pengalaman wawasan sehingga saya akan belajar lebih jauh lagi. Saya tidak memahami apa yang saya lakukan. Oh, dan ternyata baru saya tahu bahwa selama ini yang saya hadapi adalah dilema etika. Atau bahkan bisa bejukan moral itu karena dua pilihan benar dan salah. Dua sering mungkin Bapak mengalami. Ya sering, itu. Tapi namanya masih mungkin agak istilahnya yang baru. Ya, ini pengalaman, ini manfaat yang saya dapatkan dari wawancara Ibu. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bu atas ilmunya yang baru. Saya tidak tahu nama ilmunya setelah wawancara ini baru tahu nama ilmunya. Itu aja. Ya, saya juga terima kasih banyak Pak atas waktunya telah bersedia melenggangkan waktu untuk wawancara kita ini. Mohon maaf mungkin saya mengganggu begitu Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Ini sesuatu yang luar biasa pokoknya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak kalau begitu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mau wawancara sedikit terkait tugas di guru penggerak yaitu di modul 3.1 ini di mana di sini ada kita diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait tentang bagaimana cara pengambilan suatu keputusan dalam suatu instansi atau sekolah. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika ataukah itu sebuah rujukan moral? Itu Bu. Terima kasih. Jadi di sini kita kaji dulu tentang pengertian daripada dilema etika adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih antara dua pilihan dan kedua pilihan secara moral benar kan tetapi bertentangan. Nah di sini kita dapat mengidentifikasi dengan cara mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang terjadi pada saat kasus tersebut. Seperti itu. Ya, karena pengetahuan kita bahwa sebuah dilema itu adalah sebuah masalah dan kemudian penyelesaiannya ada dua indikator benar, yang satu sisi itu benar, yang sisi yang lain juga benar. Sementara kalau rujukan moral itu sebuah kasus juga sama, cuman ada dua pilihan jawaban, tapi ini sifatnya bertentangan. Yang satu benar dan yang satunya juga salah. Itu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi, yang dilema itu. Bagaimana cara pengambilan keputusan itu? Ya, jadi dalam menjalankan pengambilan keputusan yang terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan di sini, yang pertama yang saya lakukan adalah untuk mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Lalu kemudian mencari solusi alternatif
dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pengaruh baik dan buruk seperti itu. Ya Bu, pernah enggak di sekolah Ibu pernah terjadi sebuah contoh kasus misalnya? Iya, pernah. Kemudian penyelesaiannya dengan itu ya yang tadi mengidentifikasi, seperti yang saya sebutkan tadi. ya mengumpulkan solusi, mencari alternatif yang terbaiknya ya demi yang terbaik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selamanya, apa langkah-langkahnya tadi? Bisa diulang lagi? Ya, langkah-langkah seperti apa yang saya katakan pada poin yang terdahulu. Jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi pada kasus. Yang kemudian yang kedua, siapa-siapa yang terlibat dalam situasi itu. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan yang mengacu antara benar dan salahnya. Kemudian setelah itu melakukan penyelesaian yang berdasarkan berpikir ke arah berbasis hasil akhir yang kemudian dijadikan untuk membuat keputusan seperti itu. Luar biasa Bu, luar biasa sekali langkah-langkah yang disampaikan tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling dianggap paling efektif lah, yang mampu artinya pemecahan masalah itu yang paling baik sudah. Baik, hal-hal apa yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, seperti yang saya lakukan adalah pertama memahami dan merumuskan masalah dulu, kemudian mengumpulkan dan menganalisa data, kemudian pengembangan alternatif yang terbaik dalam pengambilan keputusan seperti itu. Luar biasa Bu, penjabarannya sangat jelas, sangat tergambar sekali. Misalnya ini Bu, ada sebuah kasus tertentu di sekolah, kemudian apakah penyelesaiannya bisa hari itu juga ataukah memang ada jadwal-jadwal tertentu untuk pengambilan keputusan? Ya, baik. Jadi di sini tatkala semua ada sebuah kasus yang membutuhkan penyelesaian yang segera, jadi itu kemungkinan kita lakukan penyelesaian di tempat, artinya langsung kalau misalnya keadaannya emergensi atau sesegera mungkin. Tetapi kalau misalnya kasus itu membutuhkan sebuah pemikiran yang lebih matang, maka kita akan membuat suatu jadwal, membuat sebuah jadwal seperti itu. Mungkin penyelesaiannya itu bisa diundurkan dengan lain waktu sehingga butuh pemikiran yang agak lama. Iya, Mungkin, betul. Misalnya kalau ada yang sebuah kasus yang memang emergensi atau sifatnya sangat penting hari itu, maka kita bisa akan hari itu menyelesaikan, kemungkinan kita akan menyelesaikan pada hari itu juga. tergantung dari kasus. Sebisa mungkin kita akan menyelesaikan pada saat itu juga. Jadi ini tergantung sebuah kasus. Gantung kasusnya Bu ya. Kemudian selama ini apakah ada faktor-faktor yang mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan? Apakah maksudnya faktor-faktor dari lingkungan sekitar atau ada orang lain atau apa yang bisa membantu menyelesaikan? Atau hanya cukup sendiri saja? Jadi di sini kita juga membutuhkan faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dalam dilema etika. Jadi yang pertama kita perlu faktor pendukung yang relevan dari informasi-informasi yang akurat seperti kemudian dari baik itu dari pihak mungkin kita bisa melibatkan orang tua atau mungkin melibatkan guru
dan dalam arti di sekolah tersebut. Mungkin tergantung dari masalahnya, mungkin misalnya masalahnya berhubungan dengan orang tua siswa, misalnya ini ya, melibatkan mereka komite sekolah Ya, misalnya. tergantung dari sebuah kasus seperti itu. Terima kasih Bu. Kemudian terakhir nih Bu ya, kira-kira apa yang bisa kita petik dari hasil wawancara kita ini? Kira-kira seperti apa pengambilan keputusan di dilema itu menurut Ibu? Oh ya, jadi berdasarkan pengertian dari dilema etika itu tadi, yang seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi bertentangan, ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini bisa kita petik pengalaman ataupun pembelajaran dengan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, kemudian menciptakan sebuah keputusan bersama tanpa ada konflik yang tidak kita inginkan, berdasarkan musyawarah untuk menghasilkan kata mufakat untuk sebuah keputusan yang paling baik atau yang terbaik. Ya, baiklah Ibu. Dari penjabaran dari awal sampai akhir tadi cukup saya menangkap pengetahuan, pemahaman Ibu lah tentang seperti apa dilema kasus itu, guru etika di sekolah atau mungkin di lingkungan keluarga juga, tidak sebatas di instansi, bisa di masyarakat juga, bahwa seperti ini loh dilema etika itu, oh ya seperti ini loh, bukan moral itu. Mohon maaf Bu, bukan ini sekedar kita diskusi ya Bu ya, mohon maaf seandainya saya juga menyampaikannya ya kurang gitu Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu mengenai wawancara ini, sehingga bisa juga menambah wawasan saya. Terima kasih. Sama Ibu, terima kasih juga Ibu ya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu ya. Terima kasih Bu.